Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia, di mana suatu kegiatan sosial dilakukan tanpa pamrih. Gotong royong sudah ada sejak zaman dahulu kala. Maksud dari gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Begitu juga yang terjadi di Mandua Kota Malang, di mana seluruh anggota OSIS dan warga sekolah melakukan gotong royong di lingkungan sekolah agar menciptakan suasana belajar yang bersih dan baik bagi seluruh warga sekolah. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan sosial eksperimen bertema Demokrasi Pancasila dengan judul Implementasi Gotong Royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila di kalangan OSIS Mandua Kota Malang. Kami telah mewawancarai 5 orang anggota OSIS mengenai penerapan demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan gotong royong di OSIS Mandua Kota Malang. Dan berikut adalah hasil wawancaranya. Sebelumnya selamat sore. Silakan memperkenalkan diri dan jabatanmu di OSIS ini sebagai apa? Oke, selamat sore. Jadi nama saya Ahmad Fafian Azmi Ramadhani, biasa dipanggil Fafian. Saya di OSIS Mandua Kota Malang menjabat sebagai ketua umum. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Pertanyaan pertama, apakah OSIS Mandua Kota Malang selalu menerapkan gotong royong dalam setiap kegiatannya? Pastinya dalam setiap kegiatan di OSIS ini ya terapkan gotong royong ya. Dari sebelum perencanaan, dari perencanaan sebuah kegiatan maupun saat melaksanakan kegiatan tersebut, pastinya kita melakukan yang namanya gotong royong. Kemudian bagaimana cara OSIS Mandua Kota Malang ini menerapkan gotong royong tersebut? Oke, jadi gotong royong kami ini dalam beberapa konteks ya. Bisa dibilang pertama konteksnya dalam perencanaan atau berdiskusi tentang suatu kegiatan. Dan yang kedua yakni dalam penerapan atau eksekusi dari rencana yang telah kita rancang sebelumnya. Dan apakah penerapan gotong royong OSIS Mandua Kota Malang ini penting menurut kamu? Ya penting banget lah, karena selain untuk mempermudah semua kegiatan atau hal-hal yang kita kerjakan, itu juga bisa bonding chemistry kami. Jadi kayak setiap gotong royong yang kita lakukan itu semakin menambah poin dalam kebersamaan kita seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah gotong royong Mandua Kota Malang ini menurut kamu menerapkan demokrasi Pancasila? Menurutku ya sudah menerapkan demokrasi Pancasila. Nah, nilai-nilai demokrasi Pancasila apa yang ada di gotong royong Mandua? Kalau menurutku sendiri ya semuanya demokrasi Pancasila, dari seperti apa namanya, saat melaksanakan kegiatan atau berdiskusi tentang suatu hal yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah kegiatan, itu kita juga gak lupa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang nantinya bakal menuju ke nilai moral ketuhanan. Selamat sore, izin mau wawancara dengan namanya siapa dan jabatannya apa? Ya, selamat sore juga. Aku Helga Rena Zahra. Di sini saya sebagai ketua 1 di OSIS Mandua Kota Malang. Nah, di sini izin ngajuin beberapa pertanyaan ya. Nah, yang pertama tuh, apakah OSIS Mandua Kota Malang selalu menerapkan gotong royong dalam setiap kegiatan-kegiatan? Ya, pastinya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS Mandua Kota Malang, kami menerapkan sikap gotong royong karena itu merupakan hal suatu dasar dalam suatu organisasi ini. Nah, bagaimana cara OSIS Mandua Kota Malang itu menerapkan gotong royong? Ya, pastinya setiap kegiatan OSIS ini kita perlu namanya sikap gotong royong. Sikap gotong royong ini seperti karena kita sebuah tim ya, sebuah tim itu harus saling membantu satu sama lain, saling bekerja sama satu sama lain, suka duka kami jalani bersama. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kami selalu menerapkan sikap gotong royong ini sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau menurut kamu pribadi itu gotong royong ini tuh penting nggak bagi Mandua Kota Malang? Sangat penting, karena kembali lagi seperti jawaban saya yang awal, sikap gotong royong itu merupakan suatu hal yang dasar untuk menciptakan organisasi ini menjadi ideal dan baik. Selanjutnya, apakah Mandua Kota Malang dalam gotong royong itu sudah menerapkan Pancasila?
demokrasi Pancasila? Pastinya sikap gotong royong ini sesuai dengan kita menerapkan demokrasi Pancasila, karena sikap gotong royong ini sudah mencakup nilai-nilai yang ada di demokrasi Pancasila itu. Pastinya juga dalam suatu organisasi ini kita menjalankan gotong royong yang pastinya berlandaskan keagamaan, kekeluargaan, pastinya saling membantu satu sama lain, karena sebuah tim kita nggak hanya sebuah tim tapi kita adalah keluarga. Sama dalam pelaksanaannya gotong royong OSISMAN 2 Kota Malang itu nilai demokrasi Pancasila apa aja yang udah diterapkan? Pastinya semua sudah kami terapkan, nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pastinya nilai-nilai tersebut kita udah terapkan dalam bentuk organisasi ini, pasti berlandaskan, kembali lagi tadi, berlandaskan keagamaan, dan pastinya persatuan juga, karena kita sebuah tim juga, dan pastinya kita menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban, terutama dalam musyawarah dalam mencapai mufakat. Boleh perkenalan nama dulu? Oke. Sebenarnya perkenalkan nama aku Ilham Arsa Fazila, biasanya dipanggil Arsa. Di sini aku dari kelas 11 MIPA 1. Jabatan kamu di OSIS? Di OSIS aku sebagai ketua 2. Ketua 2. Iya. Di sini aku mau wawancara kamu. Pertanyaan pertama, apakah OSISMAN 2 Kota Malang selalu menerapkan gotong royong dalam kegiatannya? Iya, pasti. Dan bagaimana sih cara OSISMAN 2 itu menerapkan kegiatan gotong royong tersebut? Oke. Kalau dari OSIS sendiri sudah pasti ya gotong royong itu diterapkan dalam keberlangsungannya. Biasanya gotong royong itu kami terapkan pada saat persiapan akan melaksanakan kegiatan maupun saat kegiatan itu berlangsung. Biasanya saat persiapan itu kami gotong royong dalam hal misal pada saat persiapan kegiatan nanti kan pasti bakal dibagi dalam beberapa kelas ya, dan setiap sih kan pastinya mempunyai tugas masing-masing. Namun kita sebagai partner organisasi yang baik harus tetap bekerja sama apabila kita mempunyai kesulitan dalam tersebut. Begitu juga saat pelaksanaan kegiatan, pastinya kita akan mempunyai tugas yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan. Namun kita harus saling tolong menolong apabila kita mempunyai kesalahan, karena tujuan dari gotong royong itu sendiri adalah menyelesaikan masalah yang berat agar diri. Nah, terus menurut kamu nih, penting nggak sih penerapan gotong royong di Mandua Kota Malang sendiri? Pastinya penting ya, karena kita tahu sendiri gotong royong itu mempunyai banyak manfaat pastinya. Terutama tugas kita bisa cepat selesai, dari situ akan timbul rasa saling tolong menolong, dan dari situ juga kita juga bisa mengeratkan tali silaturahmi antar teman maupun antar teman organisasi. Terus aku mau nanya lagi, kalau penerapan gotong royong di Mandua itu sendiri tuh udah menerapkan demokrasi Pancasila belum sih? Kalau selama yang aku alami, kita udah nerapin nilai-nilai dari demokrasi Pancasila sih. Misal dalam nilai ketuhanan ya, kita pastinya sebagai anak madrasah pastinya akan menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan, baik saat di kelas, saat organisasi, maupun saat bermasyarakat di lingkungan sekolah. Selamat sore, silakan memperkenalkan diri dan jabatan kamu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Raina Maulidia, jabatan saya di OSIS sendiri sebagai Sekretaris 1. Saya mau bertanya, apakah OSISMAN 2 Kota Malang selalu menerapkan gotong royong dalam setiap kegiatan? Tentunya ya, karena misalnya seperti kita mau merencanakan suatu acara, pastinya kan kita membentuk panitia. Di dalam panitia itu ada yang jadi ketua pelaksana, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi si acara. Nah, semuanya itu sangat diperlukan sehingga acara tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, bagaimana cara OSISMAN 2 Kota Malang menerapkan gotong royong? Caranya sendiri selain pada saat seperti yang saya bilang tadi, misalnya mau merencanakan suatu kegiatan seperti itu, terus juga misalnya sekolah ini membutuhkan bantuan dari OSIS untuk kegiatan seperti upacara atau apa, kami siap membantu. Kami antar anggota juga saling membantu seperti itu. Kemudian juga tidak hanya di dalam OSIS saja kita yang
menerapkan gotong royong, tapi juga kepada kita juga mencontohkan gotong royong kepada siswa-siswi MAN 2. Misalnya seperti pada saat kelas meeting kita membuat lomba-lomba yang membutuhkan kerjasama. Misalnya biasanya kalau kelas meeting itu ada lombanya itu dibuat kontingen gitu. Jadi nggak cuma per kelas aja lombanya, tapi kelas 1 misalnya ada kelas A, B, C, kelas A dengan B ini jadi satu kontingen. Jadi mereka bekerja sama untuk melaksanakan suatu lomba tersebut, seperti itu. Apakah penerapan gotong royong penting bagi OSIS MAN 2 Kota Malang? Tentunya sangat penting karena itu tadi dasar lancarnya suatu acara itu pastinya dengan gotong royong. Kalau misalnya gotong royong kita kurang atau gimana, itu pasti acaranya kurang berjalan dengan baik. Harus dibentuk bonding antar anggotanya juga. Apakah gotong royong MAN 2 Kota Malang sudah menerapkan demokrasi Pancasila? Iya, terutama pada sila persatuan dan kemanusiaan. Misalnya kalau persatuan itu ya tadi gotong royong pada kelas meeting gitu-gitu. Terus kalau misalnya kemanusiaan itu seperti salah satu kegiatan OSIS yang kami lakukan setiap tahun, yaitu fundraising. Jadi fundraising ini adalah kegiatan donasi. Nah, donasi itu nanti kita kumpulkan donasi dari siswa-siswi MAN 2 Kota Malang, baik itu berupa uang ataupun berupa barang. Nah, nanti kita donasikan kepada panti asuhan. Nah, itu kita lakukan setiap bulan Ramadan, 1 tahun sekali. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan gotong royong OSIS MAN 2 Kota Malang, nilai-nilai demokrasi Pancasila apa saja yang diterapkan? Yang pertama persatuan, itu tadi, kemudian kemanusiaan, terus juga sila keempat, kerakyatan itu. Karena pasti kan dalam memutuskan sesuatu kita juga harus musyawarahkan dengan antar anggota. Jadi nggak cuma dari satu pihak aja yang mengambil keputusan, tapi dari semua anggota OSIS, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Silakan memperkenalkan diri dan jabatanmu di OSIS ini seperti apa? Pertama, nama saya Raden Khalisa Arfia Zura. Jabatan saya di OSIS MAN 2 Kota Malang ini sebagai bendahara. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Apakah OSIS MAN 2 Kota Malang selalu menerapkan gotong royong dalam setiap kegiatannya? Yang pastinya iya, karena dari kita sendiri gotong royong itu seperti saat membersihkan ruang OSIS atau membersihkan lapangan sebelum acara dimulai dan lain sebagainya. Bagaimana cara OSIS MAN 2 Kota Malang menerapkan gotong royong ya seperti yang tadi itu? Gotong royong ini penerapannya kalau menurut saya karena adanya kegiatan bersama yang banyak seperti event-event atau mungkin proker yang bisa dilakukan bersama divisi lain, itu membuat gotong royong semakin terbentuk. Kemudian adanya siswa atau sikap yang saling membantu juga dapat membentuk gotong royong tersebut. Menurut kamu penerapan gotong royong di OSIS MAN 2 Kota Malang ini penting atau? Sangat penting, karena tanpa adanya gotong royong tersebut, event-event atau proker-proker yang ada di dalam OSIS juga tidak akan terbentuk dan lebih terhambat lagi. Kemudian menurut kamu gotong royong di MAN 2 Kota Malang ini menerapkan demokrasi Pancasila nggak? Menurut saya menerapkan demokrasi ini, yaitu demokrasi yang persatuan. Kemudian dalam pelaksanaan gotong royong itu nilai-nilai demokrasi Pancasila apa saja yang bisa diterapkan, mungkin bisa dijelasin? Kalau menurut saya nilai-nilainya ada 2, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Tapi yang paling pasti nilai persatuan. Jadi adanya hubungan dari siswa-siswi per divisi atau per jabatan itu membentuk gotong royong tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa OSIS MAN 2 Kota Malang sudah menerapkan nilai-nilai dari demokrasi Pancasila dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan. Nilai-nilai yang diterapkan antara lain nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Semua nilai tersebut diterapkan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang ideal. Sekian video dari kami. Terima kasih.